Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di saya channel Al-Qadar 11. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan lihat kembali di mana 9 tahun yang lalu aku pernah berada di tempat ini dan membawaku menuju ke situasi yang sekarang. Jadi ini dia Semain 1 Wamuntai Utara. Pertama kali berdiri di tahun 2012. Pertama kali berdiri di tahun 2011 dan penerimaan murid pertama di tahun 2012, dan alhamdulillah aku orang pertama, aku dan teman-teman aku angkatan tahun 2012 yang lulus SMP, jadi orang pertama, menjadi murid pertama di sekolahan ini. Ya, setelah 9 tahun berjalan di tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 sekarang, untuk bangunannya sudah mulai nambah. Ya. Sekarang sudah ada ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kebudayaan. Ada komite sekolahnya, ada OSIS-nya, ada gugus depannya, ada PMR-nya, ada sanggar sininya, juga ada Maulid Habsyi Tahfiz Al-Quran Semain 1 Wamuntai Utara. Yuk kita lihat. Aku akan sedikit cerita kilas balik tahun 2012, dimana hanya ada 4 bangunan utama. Sekarang sudah ada lab komputer, men. Dulu nggak ada, jangan ada labnya, komputernya aja nggak ada, coy. Gila. Itu ruangan musik, dulu nggak ada ruangan musik, sekarang udah ada. Ini murid angkatan tahun 2021. Nah, tahun 2018. Ini adalah gedung pertama yang berdiri. Jadi ada di sini gedung pertama, gedung utama, jadikan sebagai ruang guru. Pokoknya di sini gedung jadi aktivitas ruang guru, ruang pertama. Kemudian di seberang sana nanti kita cek. Gedungnya juga berdiri tahun 2011. Warnanya masih sama, biru putih. Los benar ya sini. Guys. Dulu nggak ada lapangan, coy. Sumpah, dulu nggak ada lapangan. Aku mau lihat gedung pertama yang berdiri tahun 2011. Ini gedung pertama 1. Dia tuh kemarin cuma ada 3 gedung. Kemudian gedung kedua ada di situ. Itu sebagai gedung kelas pertama yang kami gunakan. Kalau nggak salah jumlah murid angkatan pertama itu nggak nyampe 30 di tahun 2012. Ya, jadi awal itu dia nggak ada ini, nggak ada tanah. Nggak ada timbukan tanah seperti ini, nggak ada. Terus bangunan itu juga nggak ada semuanya. Cuma ada ini sebaris ini, terus sama yang itu. Nah, itu juga baru tahun 2000 itu kalau nggak salah. Setelah 2 atau 3 tahun berjalan baru bangun itu. Sekarang itu menjadi ruang guru, itu menjadi ruang tata usaha. Oke, kamu mau lihat nih. Ruang kelas pertama itu ini. Kemarin kami kelas 1 di sini. Dulu pintunya masih aluminium, sekarang udah pintu kayu. Lumayan. Fasilitasnya juga sekarang udah ada kipas angin. Mantap lah pokoknya. Sekarang jadi disediakan ini. Karena sekarang musim Covid, jadi sekarang alat pencuci tangan disediakan. Ya. Jadi dulu awal pertama kali tahun 2012 ya, pertama kali penerimaan, jumlah muridnya itu nggak nyampe 30 orang, cuma dibagi 2 kelas ya. Untuk guru-guru, untuk nama guru-guru alhamdulillah masih sedikit hafal ya. Pokoknya buat guru-guru angkatan dari tahun 2012 sampai sekarang yang nonton, ibu, bapak, terima kasih karena Bu Pian sudah mengajari kami sabartaan. Jadi masyarakat, anak-anak sabartaan menjadi pribadi yang lebih baik.
generasi cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Aku mau ngecek lagi, sini adalah WC. Nah, ini aku khusus bilangin ruangan-ruangan yang ada dibangun di tahun 2011 ya, yang digunakan tahun 2012 sebelum adanya pertambahan bangunan-bangunan lainnya. Ini sekarang ini menjadi ruang olahraga ya, ruang olahraga. Dulu di sini itu adalah kantin ya, sini WC-nya. Sekarang WC-nya udah sangat bersih. Biasanya di sini WC laki-laki atau WC perempuan dia dibagi jadi dua. Bagian belakang situ ada satu WC lagi. Ini bangunan dibangun tahun 2015 kalau nggak salah ini. Sepanjangan ini guna menunjang pembelajaran, efisiensi, guna menambah ruangan. Karena kan masuk kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 kelas 3 kan nambah siswa lagi, jadi butuh ruangan tuh. Kemudian ini dibangun setelah aku lulus, jadi aku lupa tahun berapa, mungkin sekitar 2016 ya, 2016 2017 bangunan ini. Baik, aku akan coba mengingat kembali nama-nama guru-guru ya. Kalau nggak salah kemarin itu guru kepala sekolah kita itu Bapak Ripani ya. Kemudian guru matematika Bapak Faisal, guru bahasa Indonesia itu Ibu Eli dan Bapak Dedi. Kemudian guru sejarah dan PPKN itu kalau nggak salah Bapak Edi. Terus guru kimia, guru fisika itu ada Bapak Udin. Guru biologi itu ada Ibu Heni. Kemudian guru sosiologi kalau nggak salah ya itu Ibu Raida. Siapa lagi ya? Kalau nggak salah cuma itu. Terus ada guru bahasa Inggris, lupa nama beliau. Beliau sempat 2 tahun ngajar, kemudian pindah. Pemuklis ya kalau nggak salah, pemuklis. Kemudian habis itu ada di bagian TU itu ada Bapak Rija, ada Bapak siapa lagi ya? Ada Ibu Ipah. Lupa ingat ya. Jadi prestasi di tahun pertama itu belum, kalau aku nggak salah ingat ya, belum ada. Yang ada prestasi itu di tahun kedua. Itu acara F2L O2SN kalau nggak salah ya. Jadi itu diwakili oleh, kalau nggak salah ingat itu Rusdiana. Bidang materinya itu matematika kemarin. Kalau nggak salah juara 3 di Banjarmasin. Terus juga ada lagi apa ya, di 2 tahun pertama ada juga sanggar seni ya, sanggar seni sambut daun, yaitu dengan program Sipalui. Alhamdulillah kita menjuarai juara 3 kalau nggak salah ya, dan alhamdulillah aku terpilih sebagai nominasi orang pertama, nominasi orang terbaik yang mendalami karakter sebagai orang gila. itu sih sebenarnya prestasi yang agak membanggakan tapi menggelikan. Mendalami peran sebagai orang gila ya. Jadi sekarang tahun 2021 itu anak-anak sore hari ingin bermain voli. Dulu ini nggak ada lapangan, jadi di tahun pertama itu waktu banjir hampir selutut ya, kita nyebrang dari bangunan utama ke ruangan kelas, terus dibikinkan titian dari bambu. Sempat juga kita pakai sarana jukung buat nyebrangin ibu guru yang takut. Sekarang di sini ada laboratorium IPA, laboratorium fisika, di atas sana ada laboratorium komputer, kemudian sudah ada ruang olahraga. Di situ ada juga ruang rapat kalau nggak salah ya, aku udah lama nggak kesini. Dan di sini adalah ruang guru. Dulu ini lapangan ini adanya di 3 tahun pertama saat kami mau keluar, ngadain acara perpisahan, kemudian dilakukan pengurukan buat dijadiin nanti tenda perpisahan ya. Dulu ini lapangan basket,
Terus dia entah kenapa kemudian dihancur, sekarang jadi lapangan voli. Ring basketnya ya mudah-mudahan nanti diperbaiki lah. Soalnya ini masih pembangunan, biasanya betul-betulnya pasti hancur. Nah itu aja dulu sedikit review dari aku. Rekomendasi buat adik-adik atau orang tua yang punya anak-anaknya di daerah sekitar Muntai Utara, Muntai Tengah atau Muntai Selatan yang ingin menyekolahkan anaknya di SMA, bisa mencoba masukkan anaknya di SMAN 1 Muntai Utara. Kenapa aku rekomendasi? Karena di sini nggak ada yang namanya gengsi, ya. Semua anak-anak, anak pejabat, anak petani, anak guru, anak pedagang, semuanya diperlakukan sama. Itu pertama. Kemudian nggak ada gengsi. Misalkan, oh ini anak motor, anak apa, gitu nggak ada. Itu aja dulu ya dari aku ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Pokoknya aku rekomendasi untuk sekolah di SMAN 1 Muntai Utara, insyaallah menciptakan generasi berprestasi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Swedingman Ninggat. Ini papan informasi. Kalau namanya di sekolah itu apa nama? Mading kalau di sana itu mading. Ini peralatan cuci tangan. Masih ada beberapa lahan kosong yang mungkin nanti bakal dibuat bangunan lagi. Ini kalau nggak salah ruangan apa ya? Oh ya, ini ruangan kelas, ruangan belajar. Dan ini kantinnya udah tidak terurus karena corona, nggak ada yang ke sekolahan, kantinnya nggak kepake. Mungkin nanti bakal diperbarui lagi. Ini untuk gedung aulanya ya, aula SMAN 1 Muntai Utara. Ini aulanya lumayan panjang, dia ada beberapa ruangan, 2 ruangan jadikan 1. Lab IPA tadi bisa sampai ke sana ya. Ini untuk ruang laboratorium ya, untuk praktek para siswa. Dulu ruangan ini nggak ada, ini baru dibangun. Ini udah difungsikan. Tahun 2018. Ruang laboratoriumnya. Karena sekarang bukan jam sekolah, ini sore hari Minggu, jadi kita nggak bisa lihat-lihat peralatannya masuk ke dalam. Jadi lihat kondisi fisik bangunannya aja seperti ini. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam, lihat detail apa isinya. Juga ini ruang praktek, ini laboratorium fisika. Semoga nanti kedepannya mungkin bakal dibangun lagi. Itu lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan voli. Kan ini luasnya kira-kira bisa buat 2 lapangan. Juga ada ini kegiatan ekstrakurikuler di luar dari jam sekolah. Mereka berkumpul bermain bersama. Jadi itu bukan cuman ini aja, dia juga ada bagian alumni-alumninya. Dan ini ruang ini sih biasanya ruang rapat para guru-guru. Ini dibangun di tahun 2014 kalau nggak salah, karena di tahun 2015 pas kelulusan kamu udah bisa menggunakan gedung ini.
Jadi di sini juga sudah lengkapi dengan fasilitas wifi ya, buat koneksi para siswa belajar online. Belajar online dalam artian mencari bahan selain di perpustakaan buku. Jadi mereka bisa nyari-nyari referensi di internet, dan catatan udah disediain wifi dari sekolah. Di sini juga pusat informasi dan konseling remaja PKAR ya, Ar-Rahim ya, dimana kerjasama BKKBN dengan Sekolah Siaga Kependudukan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Amuntai Utara, ditetapkan Agustus 2020. Kita nggak bisa masuk ke dalam ruangan karena ini hari Minggu dan sore hari. Nah, dan ini dia ruang yang paling dinanti-nanti oleh para siswa. Itu ruang multimedia, dimana di sini mereka bisa belajar internet, belajar seputar kemajuan teknologi, praktik, semua yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di bagian atas ruangannya udah full AC, bagian bawahnya itu ada perpustakaan buku sumber ilmu. Oke, beberapa ruangan gurunya udah full AC, tapi untuk ruangan siswa masih menggunakan kipas angin ya sebagai peredam suasana. Nah, jadi itu aja dulu review dari aku sebagai salah satu alumni pertama dan teman-teman aku. Jadi di sini aku sangat merasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMA 1 Amuntai Utara. Sukses selalu, semoga kedepannya lebih banyak lagi mencetak generasi-generasi cemerlang ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.